Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kolonel CPL Reki Aslok Kasdam Iskandar Muda, Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu gambaran buat para pembudidaya ikan air tawar dan para peternak unggas. Dalam hal ini banyak kita dengar para pembudidaya ikan atau para pembudidaya ternak mengalami kerugian. Kenapa mengalami kerugian? Karena mereka berternak banyak mengutamakan pakan dari pabrikan. Sedangkan pakan dari pabrikan cenderung harganya lebih tinggi atau cenderung naik setiap tahunnya. Sedangkan banyak pakan-pakan alternatif yang sangat mudah kita budidayakan dalam menekan daripada pakan pabrikan. Dalam hal ini saya akan memberikan salah satu cara dengan membudidayakan Azolla microphylla. Membudidayakan Azolla ini sangatlah gampang. Pertama, kita dapat menggunakan kolam atau bak air atau ember air atau apapun sesuai dengan jumlah kebutuhan ternak kita. Dalam hal ini saya menggunakan terpal. Yang mana terpal? Pertama kali kita kasih air. Di sini rekan-rekan lihat air. Dalaman air ini cukup 1 jengkal saja atau 20 cm. Di sini rekan-rekan lihat. Kemudian jika air sudah masuk di dalam kolam atau terpal ini, kita berikan kompos. Di sini rekan-rekan bisa lihat, ini adalah kompos yang kita masukkan ke dalam karung. Kita masukkan ke dalam karung, kemudian kompos tersebut kita taruh ke dalam air. Kemudian kompos tersebut akan mengeluarkan ekstraksi atau zat-zat pupuk yang ada di dalam karung ini. Setelah air terisi, air yang kita gunakan bisa kita menggunakan air sumur, air hujan, atau air sungai, atau air tawar sungai, atau bisa juga kita menggunakan air ledeng. Tidak menjadi suatu masalah. Kemudian setelah kolam air ini terisi, barulah kompos yang ada di dalam karung ini kita tekan-tekan sehingga dia mengeluarkan ekstraksi pupuk yang terkandung di dalam kompos tersebut. Sampai air ini berwarna seperti kopi dan atau teh tua. Setelah air kolam itu siap, barulah kita akan tabur bibit daripada Azolla ini. Kita taruh dalam waktu 4 sampai 7 hari, kolam kita akan penuh oleh Azolla ini. Dalam hal ini, kolam yang saya gunakan ini adalah dengan kelebaran 1,3 meter dan panjang 2,5 meter. Untuk pertumbuhan Azolla ini perharinya bisa melebihi 30% pertumbuhan daripada Azolla ini. Sehingga dilihat angka persentase pertumbuhan Azolla ini sangat cepat. Kemudian untuk kadar protein yang ada di Azolla ini cukup tinggi, di antara angka 30%. Dengan kita
membudidayakan azolla ini, kita bisa menekan penggunaan daripada pakan pabrikan. Di sini rekan-rekan bisa lihat bagaimana azolla ini kita pergunakan untuk pakan ternak kita. Dalam hal ini saya memberikan kepada bebek. Di sini saya mempunyai bebek jenis packing dan bebek petelur. Cara memanen daripada azolla, karena tanaman azolla ini mengapung di atas air, kita menggunakan jaring atau alat penangkap ikan ini. Kita ambil. Untuk azolla yang saya punya ini, saya hampir memanennya setiap hari. Saya memanennya 30% daripada populasi yang ada di kolam azolla saya ini. Karena saya mempunyai 5 kolam azolla, sehingga masing-masing kolam saya panen sepertiga daripada populasi yang ada di kolam-kolam atau di bak-bak air atau terpal-terpal ini. Dalam pembuatan kolam ini kita bisa menggunakan terpal apapun. Bisa menggunakan dari banner, bisa menggunakan dari plastik, atau terpal yang harganya atau kualitasnya yang terbaik. Yang penting kita buat sehingga tidak bocor, dan andaikan kita gunakan dalam waktu yang lama, kita menggunakan terpal yang kualitasnya lebih baik. Di sini rekan-rekan lihat, azolla sudah saya panen. Nanti bisa dilihat bagaimana hewan ternak kita mengkonsumsi daripada azolla ini. Untuk azolla ini bisa kita olah untuk proses lebih lanjut. Bisa kita gunakan dalam bentuk segar. Andaikan rekan-rekan mempunyai kolam untuk azolla yang sangat luas, karena rekan-rekan mempunyai lahan yang luas, kelebihan panen daripada azolla ini bisa kita fermentasi atau kita keringkan, dan bisa juga kita jadikan pelet. Di sini rekan-rekan lihat bagaimana bebek yang saya miliki mengkonsumsi daripada azolla ini. Rekan-rekan lihat sendiri, sangat lahap bebek-bebek ini mengkonsumsi daripada azolla ini. Karena bentuk azolla ini sudah halus, sehingga ini mempermudah kita dalam pemberian pakan terhadap ternak kita, karena kita sudah tidak harus mencincangnya lagi. Kita lihat dengan kita membudidaya azolla ini, berarti pakan ternak kita akan selalu tersedia. Apalagi tingkat pertumbuhan azolla ini cukup tinggi, sehari lebih daripada 30%. Sehingga kesulitan pakan buat peternak kita itu dapat kita minimalisir. Kemudian juga hewan ternak kita, protein alaminya dari azolla ini atau protein nabatinya bisa tercukupi. Demikian tutorial saya bagaimana cara kita dalam berternak memanfaatkan tanaman jenis paku air, dalam ini azolla. Marilah kita berternak, jangan kita berpatokan atau mengandalkan pakan pabrikan, sedangkan pakan yang dari alam sangat melimpah. Tinggal kita berusaha sedikit, kita sudah bisa mencukupi untuk ternak kita dan unggas kita. Selamat mencoba, Sanggabara.